Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril azim amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Raden Bagus. Mari kita dukung channel dakwah ini dengan klik like, share, komen, dan subscribe sebelum kita melanjutkan. Sahabat-sahabat sekalian, ya, kita sebagai umat muslim, ya, khususnya An-Nahdliyah atau warga Nahdlatul Ulama memiliki pedoman dalam beragama. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran sendiri diturunkan dalam bahasa Arab. Begitu juga dengan hadis atau sunnahnya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu juga di kitab-kitabnya menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Bagaimana kita akan mengetahui isi Al-Quran, bagaimana kita akan mengetahui isi di dalam hadis kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya? Ya, siapa lagi kalau bukan orang Islam, siapa lagi kalau bukan santri yang mempelajari bahasa Arab? Ya, kalau bukan kita, apakah non muslim yang akan mempelajari ini? Ya kan? Tentunya tidak. Ya, yang akan menjunjung tinggi agama Islam, yang akan menjunjung tinggi, ya, sunnah-sunnah Nabi, ya adalah umat muslim yang harus mempelajari isinya, yang mengamalkan isinya, ya. Oleh karena itu sangat penting mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam mempelajari bahasa Arab ada ilmu yang namanya ilmu nahwu shorof. Ilmu nahwu berbeda dengan ilmu shorof. Ya, ini sebuah cabang ilmu. Apa itu ilmu nahwu? Nah, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat serta perubahan harokat pada setiap kata. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata. Ya. Nah, suatu contoh ilmu nahwu. Muhammad ada di depan masjid. Muhammadun amamal masjidi. Nah, itu bahasa Arabnya. Muhammadun ada di dalam masjid. Muhammadun fil masjidi. Nah, itu adalah ilmu nahwu. Susunannya Muhammad ada di depan, ya. Dan fil masjidi ada di akhirnya. Atau bisa dibolak-balik, fil masjidi Muhammadun. Ya. Itu juga bisa. Nah, ini adalah ilmu nahwu. Kok harokatnya Muhammadun bukan Muhammadin, ya kan? Kok ilal masjidi bukan ilal masjidu? Nah, itu semuanya dipelajari di dalam ilmu nahwu. Sedangkan ilmu shorof mempelajari perubahan kata. Mempelajari perubahan kata. Contoh, pada kata menolong, yang bahasa Arabnya nasoro. Nah, kata nasoro bisa berubah-ubah, bisa berubah jadi sedang menolong, atau akan menolong, atau telah ditolong. Tempat menolong, janganlah menolong, tolonglah. Nah, itu semuanya adalah ilmu shorof, ya, dipelajari di ilmu shorof, atau biasa kita kenal dengan tasrif. Entah itu tasrif sulasi mujarad atau tasrif rubai mujarad. Nah, contoh perubahannya dalam kata tadi, kata nasoro. Nasoro yang suruh nasron wa mangsoron fahuwa nasirun wadaka mangsurun ungsur la tangsur mangsorun mangsorun mingsorun. Nah, itu semuanya dipelajari di ilmu shorof, ya. Jadi ilmu ini, kedua ilmu ini sangat berkaitan, sehingga tidak bisa dipelajari hanya satu saja, hanya ilmu nahwu saja yang dipelajari, hanya shorof saja,
tidak akan nyambung. Bahkan seorang ulama mengatakan dengan sebuah istilah, an-nahwu abul ilmi wa sharfu ummuhu. Nahwu adalah bapaknya ilmu, sedangkan sorof adalah ibunya ilmu. Nah, dari dua ilmu ini jika digabungkan maka akan menghasilkan anak-anaknya ilmu, akan timbul ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu tafsir, ilmu balaghah, ya. Sangat penting sekali ilmu ini dipelajari, ya, khususnya untuk santri dan umat muslim umumnya. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, bahkan dikatakan, ya, oleh seorang ulama, pernah diceritakan, ya, silahkan kalau percaya tidak, kalau percaya tidak mengapa, kalau tidak percaya juga tidak apa-apa. Ketika di alam kubur itu seseorang ditanya oleh malaikat, ya, man ismuka, man nabiyuka, man robbuka, ditanya seperti itu. Kemudian dijawab oleh orang yang tidak mengerti ilmu, ya, tidak mengerti ilmu nahwu. Bingung dia, bingung jawabnya, maka langsung saja dipentung sama malaikat, siksa. Tapi berbeda dengan orang yang ahli ilmu, berbeda dengan orang yang ahli ilmu nahwu, ya, ditanya man rabbuka, man nabiyuka, dijawab oleh orang yang ahli ilmu, malaikat, man itu kalimat apa, rabbuka itu kalimat apa, ya. Man itu jadi khobar atau jadi mubtada, ya. Ditanya sama orang yang itu ahli ilmu nahwu, si malaikat bingung, akhirnya ya udah kamu masuk surga. Wah, langsung, karena malaikat tidak bisa ilmu nahwu, malaikat hanya bisa bahasa Arab, seperti itu. Itu dari salah satu ulama. Jika percaya tidak mengapa, kalaupun tidak percaya tidak apa-apa. Ini dari salah seorang ulama. Begitu pentingnya ilmu nahwu ini, ya, maka mari kita pelajari. Pelajarinya di mana? Bisa di pondok pesantren, ya, atau Anda bisa mempelajarinya di tempat kursus baca kitab yang saya dirikan, yaitu beralamat di Desa Selarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Silahkan bisa mempelajari di sini, ya, Tegal Arabic Center. Ini alamatnya. Silahkan pelajari. Insya Allah Anda akan belajar bersama kami mempelajari ilmu nahwu, shorof, dan bahasa Arab dengan waktu singkat menggunakan metode Al-Mumtazah. Anda akan dapat mempelajari ilmu nahwu, shorof, dan dapat membaca kitab serta dapat membaca tafsir Al-Quran, ya. Yang mana kitab ini sudah direstui oleh ayahanda abah kami tercinta, yaitu Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ almarhum, Jakarta. Nah, silahkan pelajari kitab ini. Yang mana kitab ini karya dari Syekh Syukri Ghazali Kebogadung. Maaf, bukan kitab ini, ya, bukan kitab yang ini, tapi kitabnya ada. Nah, Syekh Syukri Ghazali Kebogadung, Jatibarang, Brebes, karya beliau. Nah, banyak santri yang sudah menghatamkan dan alhamdulillah dapat membaca kitab dengan cepat dan lancar. Silahkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, akan merasakan nikmatnya membaca hadis, membaca kitab kuning. Itu ketika kita dapat mempelajari ilmu nahwu ini, karena kita sudah tahu susunannya, sudah tahu harokatnya yang mana yang benar, sudah tahu artinya. Membaca kitab, membaca Al-Quran itu sangat nikmat sekali, ya. Sehingga kita akan mudah untuk mengamalkannya, menjalankannya, akan ngeresep di hati. Oleh karena itu mari kita pelajari ilmu ini, ya.
di Tegal Arabic Center bersama saya Raden Bagus ya, dan bersama Kiai atau Syekh Syukri Ghazali Abu Gadung ya, di lembaga ini. Mari, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mempelajari ilmu agama Islam ya. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga secuil info ini dapat bermanfaat. Kita akan melanjutkan di sesi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.